Selamat pagi Bolo BMJ semuanya. Kuliah subuh pagi ini tentang cara kerja SMPS. Jadi cara kerja SMPS singkatan dari Switch Mode Power Supply. Power yang dihasilkan di sini itu berasal dari 19 yang diturunkan dengan mode switching sistem ya apa switch mode power supply. Tentu switching yang ada di upper lower ini penggeraknya digerakkan oleh yang namanya penggerak namanya driver. Penggerak ini tentu ada kontrol unitnya atau kontrol logiknya, di mana dia nanti akan menaikkan dari sinyal PWM yang kecil menjadi bentuk sinyal PWM yang besar setelah dikuatkan oleh driver. Nah, tentunya ada penggerak PWM ini, ada sensor-sensor yang mengaktifkan. Jadi kalau disederhanakan bahwa nantinya kontrol logik ini tentu ada perintah-perintahnya atau syaratnya, yaitu ada feedback, ada entrip sebagai proteksi, dan ada kontrol V outputnya. Ini adalah untuk sensor-sensor yang dipasang di IC SMPS. Feedback, kalau nanti dia feedbacknya bermasalah, tentu PWM nggak akan kerja. Entrip itu sebagai pembatas arus. Jadi kalau nanti ada masalah dengan short, arusnya dibatasi sehingga nanti PWM juga nggak akan bekerja kalau terjadi overcurrent proteksi. Jadi entrip nanti mencegah terjadinya overcurrent. Kemudian output itu adalah sensor monitoring. Outputnya sudah sesuai nggak dengan yang nanti menjadi perintahnya, atau nanti sensor output ini berupa resistor kaki 2 ini, yang ini ya. Itu adalah sensor monitoring output. Itu adalah untuk menjadi pemicu PWM kerja. Jadi PWM akan kerja kalau nanti sensor-sensornya bekerja. Nah, terakhir adalah perintah. Perintah itu namanya enable. Enable adalah untuk mengaktifkan kontrol logik itu sendiri. Sehingga output dari kontrol logik yang keluar berupa sinyal PWM rendah dengan frekuensi yang sudah diatur ya. Kemudian dinaikkan atau di driver atau ditingkatkan untuk supaya bisa mengaktifkan N-channel. N-channel itu membutuhkan tegangan gate harus lebih besar daripada source. Kalau source-nya ini 19 yang masuk ke dalam, tentu gate-nya harus di atas 19. Ini kalau Anda menggunakan osiloskop. Jadi teman-teman, kapan osiloskop dipakai? Ketika Anda mengukur di sini, mengukur di BST, mengukur di gate, mengukur di sinyal PWM. Nanti hasil dari switching setelah aktif berupa tegangan PWM di sini bisa 19 sampai 20. Ya, kadang-kadang 19 karena nanti penjumlahan dari 19 plus minus 5 ini. Jadi dia nanti akan fluktuatif di sini, Mas. Kemudian fungsi dari lilitan adalah konversi energi. Step down dari ini yang mempunyai sifat AC dikonversi menjadi DC setelah melalui filter. Jadi nanti ada filter ini. Filter itu karena dia menghasilkan tegangan dengan frekuensi yang sangat tinggi, tentu akan dijumpai ripple. Ripple itu filternya namanya ini kapasitor dan resistor, yang dia juga bertugas untuk umpan balik menjadi power yang nanti sumber dari lowernya. Kemudian, nah
yang ada di gaming. Jadi kalau laptop gaming itu bisa disederhanakan seperti ini, Mas. Jadi di dalam sistem power jenis SMPS, di mana 19 itu akan menjadi sumber melalui switching. Jadi SMPS tadi singkatannya adalah Switch Mode Power Supply. Berarti model switching power supply yang dihasilkan dari model switching upper lower. Tentu yang dihasilkan di sini adalah sinyal kotak. Ketika ini on, ini off, on off, on off. Di mana satu siklus itu bersumber dari 19, siklus yang kedua bersumber dari 5 volt. Jadi itu setengah siklus selanjutnya yang lower, sehingga lilitan selalu mendapatkan power. Nah, yang menghasilkan atau memberi perintah MOSFET itu namanya rangkaian driver, penggerak. Penggerak ini akan menghasilkan tegangan 24 volt yang ada di gate, yaitu penjumlahan dari 19 melalui kapasitor kopling ditambah dengan tegangan VDD-nya dari driver. Jadi nanti kalau Anda buka laptop jenis gaming atau komputer jenis gaming, antara sinyal penghasil kotak, sinyal kotak dengan driver untuk menaikkan sinyal tadi itu dipisah, Mas. Jadi ada PWM, ada driver penggeraknya. Jadi Anda membutuhkan alat namanya osiloskop. Apakah PWM-nya kerja? Tentu PWM jarang rusak, Mas, karena dia hanya menghasilkan sinyal kotak. Yang sering rusak itu adalah driver penggeraknya ini, karena dia menjadi kunci untuk mengaktifkan upper lower. Itu, Mas, ya, sistem kerja SMPS cukup simpel. Bagaimana yang rusak itu PWM-nya, drivernya, switchingnya, filternya, konversi energinya, atau nanti sebagai sebagai tandon tegangannya ketika nanti beban startup awal itu butuh ampere yang tinggi. Cadangannya adalah kapasitor ini. Jadi dia menjadi startup untuk mengaktifkan awal, Mas. Itu, Mas, penjelasan tentang blok 3 dan 5 yang insya Allah sangat mudah-mudahan bermanfaat ya. Thank you.